Sekarang kita lanjutkan tentang kerukunan antar umat beragama. Bangsa Indonesia memberi kebebasan setiap umat beragama itu untuk memeluk dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, adanya perbedaan agama bukanlah menjadi penghalang untuk mewujudkan persatuan bangsa. Sekarang kita baca teks bacaan berikut, yaitu tentang masyarakat Bali yang bersatu. Nah, itu judulnya, Masyarakat Bali yang Bersatu. Kerukunan antar umat beragama di Indonesia sudah terjalin sejak zaman dahulu. Kerukunan juga dapat terlihat dari keragaman suku bangsa yang hidup damai di wilayah Indonesia. Setiap suku yang hidup di suatu daerah itu mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Nah, segala keragaman budaya daerah di Indonesia itu menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Keragaman tersebut itu justru mempererat masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Hal ini sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, ya. Satu jua. Masyarakat Indonesia memiliki sikap ramah tamah dan terbuka. Jadi salah satu masyarakat yang terbuka adalah di sini dicontohkan masyarakat Bali. Pada zaman dahulu, Bali diperintah oleh Raja Dalem Waturenggong, yaitu sekitar tahun 1480 sampai 1550 Masehi, sekitar abad ke-16. Pada saat itu, Raja itu bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan ke Kerajaan Mojopahit di Jawa Timur. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, Raja itu diantar oleh sekitar 40 prajurit Kerajaan Mojopahit yang beragama Islam hingga sampai kembali di Pulau Jawa. Kemudian ketika kepemimpinan Raja Dalem Waturenggong itu, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya mayoritas agama Hindu. Dulunya semua itu agama Hindu, karena melihat agama Islam di Kerajaan Mojopahit, banyak para prajurit dari Raja Dalem Waturenggong yang masuk Islam, sehingga setelah kembali dari kunjungan ke Mojopahit, maka prajurit yang beragama Islam itu diizinkan oleh Raja Dalem untuk tinggal dan menetap di Bali. Walaupun di Bali itu umumnya beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Jadi setelah mengadakan kunjungan itu, setelah prajurit yang beragama Islam diizinkan menetap di Bali, maka di situ terbentuk komunitas Islam di Bali. Komunitas itu perkumpulan orang-orang Islam di Bali. Mereka pun mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Jadi perkumpulan dari orang-orang Islam yang di Bali tadi mendirikan sebuah masjid yang pertama kali di Bali ada masjid. Masjid itu diberi nama Masjid Nurul Huda. Masjid tersebut berdiri megah, tempatnya di tengah kampung Jeljal, Klungkung, Bali. Disinilah terdapat pemukiman Muslim tertua di Pulau Bali. Jadi di kampung Jeljal, Klungkung itulah ada pemukiman orang Islam yang paling tua, yang paling dahulu ada orang Islam dari daerah-daerah lain di Pulau Bali. Ya, coba perhatikan.
Ini Masjid Nurul Huda yang sampai sekarang masih ada. Seandainya anak-anak berwisata ke Pulau Bali, bisa melihat masjid ini. Ini masjid pertama kali yang berdiri di Bali. Ya. Kenapa kok pertama kali? Karena pada zaman dahulu Bali itu mayoritas agamanya Hindu, otomatis tidak ada masjid. Karena adanya komunitas orang Islam di Bali, maka di sini didirikan masjid, yaitu Masjid Nurul Huda. Masyarakat Bali itu dapat hidup walaupun kedatangan komunitas orang-orang Islam. Padahal di sana itu mayoritas beragama Hindu, tapi masyarakatnya dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya hingga saat ini. Jadi di sana itu juga sekarang ada umat Islam, ada Hindu, ya. Tapi mereka tetap hidup rukun dan damai. Bahkan setiap perayaan adat keagamaan di Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu pun ikut menjaga agar perayaan tersebut dapat berlangsung aman dan damai. Biasanya setiap tahun orang Hindu kan mengadakan perayaan ya agamanya, seperti kalau Nyepi itu ya. Nah, di situ walaupun orang itu tidak beragama Hindu tapi tetap menjaga, bukan ikut maksudnya. Bukan ikut perayaan di dalamnya, upacaranya bukan, cuma ikut berpartisipasi menjaga agar perayaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman ya. Begitu juga sebaliknya, pada saat umat Islam atau Kristen menjalankan ibadahnya, masyarakat Hindu di Bali yang beragama Hindu itu juga ikut menjaga tempat-tempat ibadah mereka agar orang-orang Islam, orang Kristen itu juga bisa menjalankan ibadahnya dengan baik dan lancar. Nah, itulah bentuk sosial budaya, kemudian letak-letak geografis Indonesia yang dapat mempengaruhi keanekaragaman sosial budaya di masyarakat Indonesia. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Iya. Ada yang ditanyakan pada materi hari ini? Apa? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa yang bertanya ya. Tadi kita berbicara tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia dikatakan sebagai wilayah yang strategis karena Indonesia diapit oleh dua benua dan 2 samudra. Coba siapa yang bisa angkat tangan? David, Bu. Belum. David. Indonesia jangan bersuara, angkat tangan. Indonesia diapit oleh 2 benua. Sebutkan, Naswa. Benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Ya, benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga diapit oleh 2 samudra. Siapa yang bisa menyebutkan Azza? Azza. Samudra Hindia di sebelah barat daya. Azza dihidupkan audionya nggak dengar. Diulangi, nggak dengar. Samudra Asia di sebelah barat daya dan Samudra Pasifik sebelah timur laut. Ya. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya, itu
Indonesia. Sekarang dengan adanya letak yang strategis, selain itu Indonesia juga memiliki wilayah yang luas, sehingga di situ ada wilayah daratan dan perairan. Nah, itu juga dikatakan sebagai negara maritim. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan negara maritim? Kanaya. Indonesia dikatakan sebagai negara maritim. Coba dijelaskan. Belum bisa, Bintang. Ya, Bintang. Karena wilayah daratannya lebih luas daripada perairannya. Tidak terbalik, wilayah luas mana daratan dan perairan? Perairan, Bu. Ya, terbalik jawabannya ya. Negara maritim itu wilayah perairannya lebih luas daripada wilayah daratan. Selain negara maritim, Indonesia juga sebagai negara agraris. Siapa yang bisa menjelaskan? Negara agraris. Ya, yang belum menjawab. Dika, bisa. Sudah lupa ya? Dika, Kalista. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Ya, pinter. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Makanya Indonesia disebut sebagai negara agraris. Lontongin titik. Ya, itu tadi tentang letak geografis Indonesia. Coba kita berlanjut sekarang tentang menentukan ide pokok atau kalimat utama atau pokok pikiran. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pokok pikiran? Siapa? Atika. Atika. Saya Bu, bisa Bu. Atika. Ayo Atika. Bu Dika, Bu. Bu, saya bisa Bu. Atika, masih mencari. Saya Bu. Dengarkan. Bisa Bu. Saya Bu. Bacaan. Ya diulangi Atika, diulangi. Suatu hal yang dibahas dan atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Ya. Kemudian cara-cara untuk menentukan pokok pikiran. Sebutkan, Andika. Membaca dari keseluruhan teks bacaan. Ya. Saya Bu. Memahami isi teks bacaan tersebut. Ya. Menemukan ide pokok bacaan. Iya, setelah dibaca seluruhnya, kemudian dipahami isinya, kemudian menentukan ide pokoknya. Itu cara atau langkah-langkah menentukan pokok pikiran. Sekarang kita beralih kepada kerukunan antar umat beragama. Coba siapa yang sebelum kita lanjut, siapa yang bisa menyebutkan, coba disebutkan di Indonesia ada berapa agama? Siapa yang bisa angkat tangan? David. Bisa. Sama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Agama Kristen itu ada 2. Coba disebutkan. Ishak Bu. Ya, disempurnakan oleh Iska.
Kristen Protestan sama Kristen Katolik. Iya, pinter. Itu agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita berbicara tentang masyarakat Bali. Di Bali, umumnya mayoritas umatnya, masyarakatnya itu beragama apa? Karena ya, Hindu. karena ya, Hindu. Yang lain Hindu, yang Bu. nggak usah menjawab dulu ya. Ya, nanti kalau disuruh baru menjawab. Coba di sini masyarakat Bali awal mulanya beragama Hindu. Kemudian di situ pada waktu kepemimpinan raja yang berkunjung ke Mojopahit, yaitu tepatnya raja siapa? Coba Zahid, raja siapa yang berkunjung ke kerajaan Mojopahit? Ayo Zahid. Saya bisa Bu. Saya bisa Bu. Ya Sofit. Sofit. Raja Dalam. Watu Renggo. Batu Renggong. Ya. Nah, pada mulanya Raja Dalem Watu Renggong itu berkunjung ke kerajaan Mojopahit, sehingga dari kembalinya dari kerajaan Mojopahit banyak prajurit yang masuk Islam, sehingga prajurit itu dibolehkan tinggal di Bali. Nah, di situ ada komunitas umat Islam yang pertama. Di situ maka akan mendirikan sebuah masjid yang pertama kali di Bali, yaitu Masjid David. Nurul Huda. Masjid Nurul Huda. Ya, Masjid Nurul Huda dibangun di sebuah perkampungan, tempatnya di mana? Iza belum menjawab, Iza. Ya, Iza. Zahid. Iza. Ayo, Iza. Iya, Bu. Zahid Bu itu Bu. Di Bali. Iya, tepatnya di perkampungan mana? Zahid, Bu. Zahid, ayo Zahid. Tengah kampung, Bu. Gel-gel. Zahid, Masjid Nurul Huda tepatnya dibangun di sebuah perkampungan, yaitu di mana, Zahid? Kampung, Bu. Gel-gel. Dinda Akila. Dinda Akila. Di mana Masjid Nurul Huda itu dibangun? Kampung, Bu. Gel-gel. Sudah, enggak ada yang menjawab. Dinda Akila, Zahid. Bintang Bu, bisa Bu. Ya, Dika sama Iska, coba. Dika sama Iska, coba. Kampung Gel-gel, Bu. Kampung Gelgel. Gel-gel, Bu. Ya, Masjid Nurul Huda dibangun di pertengahan kampung Jel-Jel Klungkung, ya, di Bali. Jadi sampai saat ini mereka walaupun mayoritas beragama Hindu, kalau dari setiap agama ada perayaan atau ada kegiatan keagamaan, masing-masing agama siap membantu mereka saling hidup rukun. Walaupun berbeda agama, mereka tidak bermusuhan. Bukan ikut perayaannya loh ya, cuman ikut menjaga pelaksanaan perayaan tersebut agar perayaan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan aman. Itulah bentuk kerukunan sosial budaya masyarakat Bali. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Boten. Ada, Bu. Tugasnya apa? Ya belum, nanti. Udah ya, kalau nggak ada Berapa sama tugas Rai? ya. Jangan lupa PAS nanti tanggal 30. Ya.
Ya, sudah ya. Belum, Bu. Bisa akhiri saja. Iya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum. bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari Zoom. Assalamualaikum.